Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh majelis HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita dipanggil untuk semakin mendekatkan diri pada Yesus, sebab Yesus adalah air kehidupan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Karena itu, sebelum kita memulai ibadah Minggu, mari kita persiapkan hati dan pikiran dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita memuji Dia yang memberi air kehidupan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." "Pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara walaupun darah Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Kristus Gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat dapat kita baca melalui cetakan Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama. Bahasa Indonesia. Mari kita berdoa.
Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita memasuki minggu terakhir pada bulan Oktober ini, dan bulan depan kita akan memasuki bulan November. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat kelima sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya dan saya membacakan untuk kita semua. Demikian dikatakan firman Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub dan memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian bunyi firman Tuhan dengan topik minggu hari ini mengatakan kepada kita, Yesus adalah air hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air merupakan kebutuhan yang mendasar dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ini terdiri dari 60-70% adalah air. Tubuh tanpa air akan segera mengalami dehidrasi. Bahkan juga akan timbul penyakit.
di dalam tubuh kita. Dan para ahli kesehatan selalu menganjurkan supaya banyak minum air. Dokter selalu mengatakan kepada kita untuk mengkonsumsi air setiap hari sebanyak 8 gelas air, bahkan mencapai 2 liter sampai 4 liter air per hari yang harus kita minum. Itulah saking pentingnya air itu dalam tubuh kita. Manusia bisa saja tidak meninggal karena tidak makan, tetapi manusia bisa meninggal karena tidak minum air. Karena itu, air adalah kehidupan bagi manusia. Bahkan di masa-masa pandemik sekarang ini dikatakan kepada kita selalu banyak minum air. Kenapa demikian? Supaya tenggorokan kita itu tidak kering dan supaya tenggorokan kita itu basah, sehingga bila ada virus COVID yang lengket di leher kita, ketika kita minum air yang panas, yang hangat, maka virus itu akan jatuh dan turun ke lambung kita dan tidak menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Itulah pentingnya air yang harus kita konsumsi dalam tubuh kita. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tubuh ini terdiri dari 60 sampai 70% terdiri dari air. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam firman ini merupakan perjumpaan dan percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, mereka harus melintas melewati Samaria, dan sesampai di Samaria, di kota yang bernama Sikar, daerah tempat sumur Yakub, dan ini merupakan daerah yang penuh dengan ingatan sejarah pada masa lampau. Ketika itu Yesus sejenak beristirahat, karena dalam firman ini dikatakan kira-kira pada pukul 12. Tentu kita tahu bahwa daerah Timur Tengah itu adalah daerah yang panas, daerah yang gersang. Karena itu, perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria ini merupakan bukan perjumpaan yang kebetulan. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu bukan dengan kebetulan. Tetapi dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini sebenarnya mendatangkan suatu pandangan yang sangat dalam terhadap perempuan Samaria itu tentang siapakah Yesus itu. Yesus dengan sengaja pergi ke Sikar dan berjumpa dengan perempuan Samaria itu, yang walaupun sebenarnya perempuan Samaria itu bukan ada rencana untuk berjumpa dengan Yesus. Karena itu Yesus membawa misi untuk memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Samaria, bahkan ke seluruh dunia ini. Artinya memang perjumpaan ini, kalau saya melihat Yesus bersengaja ingin berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia tidak mungkin menjumpai Allah kecuali Allah yang pertama menjumpai manusia itu sendiri. Sehingga
kita ketahui bahwa Allah lah yang berinisiatif sebenarnya yang menjumpai manusia. Allah di dalam Yesus Kristus menjumpai manusia di tengah dunia ini. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat pertama, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, bukan Nikodemus yang menjumpai Yesus, tetapi Yesus sendiri yang menjumpai Nikodemus itu. Dan kalau kita baca ayat yang ke-16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya inisiatif Allah di dalam diri Yesus Kristus hadir datang ke dunia ini untuk menjumpai kita orang-orang berdosa, untuk menyatakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Demikianlah perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Bapak Ibu, dikatakan dalam firman ini, dalam keletihan dan teriknya matahari pada perjalanan Yesus mengalami kehausan. Dan ketika itu seorang perempuan Samaria datang ke sumur untuk menimba air. Apa isi percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu? Pertama, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan itu, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada orang Samaria?" Bahwa orang Yahudi dan Samaria itu adalah sebenarnya dulunya itu adalah Israel. Tetapi karena Israel Raya itu terpecah, Israel Utara dan Israel Selatan, sehingga orang Yahudi dan Samaria itu tidak bergaul. Karena orang Samaria adalah bangsa yang tidak murni lagi. Bagi orang Israel, ketika Asyur mengalahkan kerajaan Israel Utara, sehingga terjadi perkawinan campur, mereka tidak murni lagi, sehingga bahwa orang Yahudi tidak mengakui bahwa orang Samaria adalah bagian dari orang Yahudi lagi. Karena itulah orang Samaria dan Yahudi tidak dapat bergaul. Dan bagi orang Yahudi, bahwa orang Samaria itu rendah di mata mereka. Makanya perempuan Samaria itu menjawab dari apa permintaan dari Yesus. Masakan orang Yahudi meminta dari orang Samaria. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui percakapan dengan perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub itu, Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepadanya. Air minum dari sumur Yakub itu hanya melepaskan kehausan sementara, karena harus minum terus-menerus. Dan memang seperti itulah kita. Kita tidak cukup hanya minum secara fisik saja. Kalau hari ini kita minum, besok juga akan minum. Dan begitu selamanya. Tetapi Yesus ingin katakan kepada perempuan Samaria itu, air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus akan menyegarkan jiwanya, akan menyegarkan rohaninya, bukan hanya sementara, melainkan sekali diminum akan menjadi mata air yang memancar ke dalam hati selama-lamanya. Tawaran Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini merupakan tawaran kasih Allah yang diungkapkan kepada semua orang, yang tanpa membedakan suku,
yang tanpa membedakan gender, yang tanpa membedakan status siapa dia, termasuk orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, yang status perempuan yang rendah di mata Yahudi. Tetapi Yesus menawarkan kasih, menawarkan air hidup yang selama-lamanya. Bapak Ibu, seperti perempuan Samaria ini, kita sebagai orang-orang pada zaman sekarang ini memiliki banyak dahaga yang kita coba atasi dengan berbagai cara penawaran untuk memuaskan rasa dahaga itu. Tetapi mari kita dari percakapan perempuan Samaria ini dengan Yesus, bahwa hanya Yesuslah yang merupakan sumber air hidup itu dan pemuas kebutuhan yang terdalam yang dapat mengisi dan memberi arti bagi hidup ini. Banyak kekeringan rohani yang terjadi saat ini. Tetapi untuk menyegarkan kekeringan rohani kita itu tidak cukup hanya dengan minum air, sebagaimana yang dikatakan oleh perempuan Samaria ini, mengambil air dari sumur Yakub itu. Tetapi Yesus sendirilah yang menjadi air kehidupan itu. Apa kehausan kita? Bahwa kebutuhan utama manusia di zaman kita sekarang ini, di masa kita ini, adalah rasa haus untuk memiliki. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak manusia terus menerus dahaga menghalalkan cara untuk lebih banyak. Dia tidak cukup dan tidak puas apa yang dia miliki, baik hartanya, baik pangkatnya, dan serta kenikmatan yang tidak bisa dapat memuaskan dahaga yang terdalam dalam diri manusia. Tetapi hanya Allah yang sanggup memberi kepuasan yang sejati kepada manusia saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memperoleh air hidup itu? Bagaimana cara kita memperoleh air hidup itu? Pertama, mari kita bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan yang tidak terputus dari sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti mata air kering. Dan kita tidak akan bisa memancarkan mata air yang menyegarkan orang lain, bahkan menyegarkan diri kita sendiri. Tetapi cara yang pertama untuk memperoleh air hidup itu, mari kita bangun hubungan yang baik dan tidak terputus dengan sumber kehidupan itu, yaitu Yesus itu sendiri. Kedua, kita harus meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sebab itu, hidup kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan bagi kita. Kita tidak boleh putus dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada jalan keselamatan kecuali hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kehidupan bagi setiap manusia kecuali hanya dari Yesus Kristus. Akulah jalan dan kehidupan itu. Yesus berkata demikian.
Bila Yesus mengatakan demikian, benarlah Dia adalah Tuhan. Dan itulah pandangan dari perempuan Samaria itu ketika dia berjumpa dan bercakap dengan Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-15, dia katakan kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sebab itu Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Terimalah Yesus itu dengan sepenuh hatimu, sebab Dialah yang memberikan kehidupan bagi kita dan menyegarkan kekeringan hati kita, kekeringan rohani kita, supaya kita segar kembali. Apapun yang kita persoalkan, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi dalam dunia ini, tetapi bila kita datang kepada Yesus sebagai sumber air hidup itu, Yesus akan menyegarkan jiwa yang kering itu menjadi jiwa yang segar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas kebaikan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu hari demi hari, minggu demi minggu, dan sampai hari ini yang kami rasakan, Tuhan masih memelihara kami. Dan saat ini kami dapat bersekutu di dalam rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ingatkan kami selalu Tuhan, dan tuntun hidup kami. Engkaulah air kehidupan itu. Banyak yang membuat kami dahaga atau kehausan di tengah-tengah hidup kami ini. Tetapi oleh firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, agar kami datang kepada Yesus, menerima air kehidupan darinya, supaya jiwa kami yang kering, jiwa kami yang dahaga, disegarkan oleh air kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, bertumbuh di dalam hidup kami, agar kami juga dapat memancarkan air yang segar dari diri kami, baik untuk orang lain, baik juga untuk diri kami dan keluarga kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sakit di rumah sakit, baik yang sakit di rumah. Engkau berkati mereka Tuhan, memberikan kekuatan dan memberkati makanan dan obat yang mereka makan, supaya itu menjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit saat ini. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa menolong kami dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup yang kami hadapi setiap hari. Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari setiap pergumulan itu. Karena itu kami mohon kepadamu, Engkaulah yang selalu memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, karena Engkaulah yang menambahkan umur 1 tahun kepada mereka.
dan sertai hidup mereka Tuhan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Sutoyo ini. Biarlah kami saling bergandengan satu sama lain, agar setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami programkan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa dan negara kami ini yang masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan adalah yang maha kuasa. Karena itu masalah yang dihadapi oleh bangsa kami ini, Engkau membantu para dokter dan medis yang masih merawat para pasien yang mengalami sakit COVID-19. Dan kami berdoa Tuhan supaya COVID ini berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.